Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Kali ini saya akan coba share terkait apa keberlanjutan dari mata kuliah ilmu pendidikan. Karena minggu ini kita online, harus menghadiri seminar nasional, baik saya buatkan sedikit apa materi suplemen tentang pertemuan keempat ini. Oke, jadi di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai apa saja aliran-aliran dalam pendidikan dan mengapa kita perlu dan penting untuk mempelajarinya. Jadi yang pertama kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi sebelum saya sampaikan mengapa penting belajar dan mengetahui apa itu aliran-aliran pendidikan nasional, saya perlu kasih insight terkait tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Jadi tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman. Jadi yang perlu di-highlight adalah manusia beriman. Ini yang apa tujuan pertamanya. Kenapa pendidikan itu harus dilaksanakan? Adalah untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Perlu kita ketahui berdasarkan tujuan pendidikan UU Sisdiknas ini, ada kata beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan juga bertanggung jawab. Keempat, apa elemen atau komponen tunjukan pendidikan nasional ini muaranya adalah pada moral. Jadi ilmu pendidikan itu memang muaranya adalah moral. Pendidikan yang dilaksanakan mulai dari kecil sampai dewasa atau biasa disebut dengan pendidikan sepanjang hayat itu muaranya adalah moral. Karena kalau kita mengacu undang-undang, karena negara kita negara hukum, jadi kita harus melihat juga mengenai undang-undang. Undang-undang kita didesain, tujuan pendidikan nasional itu tidak hanya sekedar membentuk peserta didik atau membentuk manusia yang cakap saja, membentuk manusia yang punya kemampuan kritis, kreatif, atau mandiri, tapi juga membentuk manusia yang bermoral. Moral dalam hal ini pasti bertanggung jawab dan pasti juga beriman dan juga bertakwa. Karena setinggi-tingginya ilmu adalah adab, ada istilah seperti itu. Makanya tujuan pendidikan nasional itu tidak lain adalah untuk membentuk moral bangsa atau generasi anak-anak muda di Indonesia itu supaya bermoral. Karena yang akan melanjutkan apa Indonesia ke depan ini kan adalah anak-anak muda. Jadi memang didesain sejak kecil sampai nanti pendidikan tinggi itu didesain supaya manusia itu bermoral, tidak hanya cakap secara kognitif tapi juga spiritual dan emosionalnya juga juga mumpuni seperti itu. Nah, beda halnya dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar ini. Jadi apa tujuan pendidikan nasional ini tidak lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa yang dicerdaskan? Yang dicerdaskan adalah eh, moral dan juga pengetahuannya. Karena apa? Di sini ada ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Karena apabila moral sebuah bangsa itu bagus, moral sebuah bangsa itu baik, pasti keadilan sosial akan tercapai. Karena apa? Runtuhnya sebuah peradaban, runtuhnya sebuah negara itu karena moral dari pemimpin dan juga masyarakatnya yang buruk. Makanya kenapa pendidikan nasional itu didesain untuk membentuk manusia yang bermoral. Nah, karena muaranya adalah kepada keadilan sosial. Oleh karena itu, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas tidak hanya secara kognitif, tapi juga secara moral atau emosional dan spiritualnya. Oke, baik kita lanjut ke aliran-aliran pendidikan. Kenapa penting belajar mengenai aliran-aliran pendidikan? Karena kaitannya dengan apa nanti di semester selanjutnya kalian akan belajar mengenai strategi-strategi pembelajaran atau strategi-strategi pendidikan. Yang strategi itu juga
disadur berdasarkan aliran-aliran pendidikan yang ada. Oke, saya kasih insight mengapa ada banyak cara pandang dalam mendidik manusia. Karena memang pada dasarnya aliran pendidikan ini berasal dari tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh pemikir klasik, baik dari barat maupun dari timur, baik itu pemikir-pemikir apa radikal maupun pemikir-pemikir yang kiri. Karena memang pada dasarnya para pemikir itu juga punya apa cara pandang bagaimana memandang mendidik manusia, bagaimana cara membentuk manusia dan mengembangkan keterampilan manusia. Aliran pendidikan ini lahir dari banyaknya perbedaan pandangan. Sama halnya dengan apa strategi pembelajaran. Nanti kalian akan mungkin di semester ini sudah mendapatkan mata kuliah itu. Strategi pembelajaran itu kenapa ada banyak ya karena memang banyak cara pandang. Cara pandang tentang pendidikan dan bagaimana memberikan pembelajaran pada peserta didik. Sama halnya jadi sebelum mempelajari apa itu strategi pembelajaran, ini saya sedikit sampaikan. Kenapa kok bisa ada banyak strategi pembelajaran? Kenapa kok bisa ada banyak kurikulum? Dan kenapa kok bisa ada banyak apa materi-materi pembelajaran yang harus kita pelajari? Karena itu memang muaranya ada di hulunya ada di aliran-aliran pendidikan. Nah, karena aliran pendidikan itu memberikan arah bagi tujuan pendidikan. Oleh karenanya, kurikulum di Indonesia itu setiap tahun pasti berubah karena mengikuti aliran-aliran pendidikan. Siapa pemangku kepentingannya, ya dia aliran pendidikan apa yang dipakai, ya itu yang mungkin bisa jadi kurikulum yang akan diterapkan sesuai dengan aliran pendidikan yang dipakai seperti itu. Ini ada yang pertama ada progresivisme, jadi cara pandang bagaimana seorang pendidik itu harus menyiapkan manusia menghadapi perubahan, namanya progresif. Progresivisme ini dimotori oleh John Dewey. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah apa belajar sambil melakukan atau learning by doing, nah itulah aliran-aliran pendidikan, yaitu aliran pendidikan progresivisme yang menekankan pada pengalaman langsung dalam proses pembelajaran, di mana pembelajaran itu terpusat ke siswa. Kalau ada dosen atau ada guru kalian yang menekankan, misal siswanya disuruh presentasi, apa pembelajaran itu berpusat ke siswa, bukan lebih banyak ke gurunya. Nah, itulah nanti yang dinamakan aliran progresivisme. Jadi pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman langsung. Yang kedua adalah aliran pendidikan esensialisme, di mana pendidikan harus menanamkan nilai-nilai esensial, nilai-nilai dasar. Esensi itu kan dasar, yang dimotori oleh William Beckley. Jadi manusia itu harus apa belajar mengenai pengetahuan dasar seperti sains atau reading, writing, dan juga disiplin kerja. Bentar ya, saya tak rekaman Zoom dulu ya. Oke, dan aliran selanjutnya yaitu aliran rekonstruksionisme yang dimotori oleh Theodor Brenner. Dia berpikiran bahwa pendidikan itu adalah sarana rekonstruksi sosial atau sarana revolusi. Nah, mungkin kalian yang kenal dengan tokoh yang namanya Tan Malaka. Tan Malaka itu gerakan aliran pendidikannya adalah rekonstruksionisme. Dia ingin membangun ulang atau melakukan rekonstruksi ulang berdasarkan fenomena atau pengamatan yang sudah dilakukan. Kira-kira apa yang kurang dari pendidikan di negaranya, kira-kira apa yang
menjadi keluh kesah atau isu-isu yang berkembang mengenai pendidikan. Jadi pandangan itu adalah pandangan rekonstruksionisme. Re itu kan ulang, konstruksi itu membangun. Jadi membangun ulang, bukan hanya sekedar transfer ilmu. Jadi pendidikan itu adalah membangun ulang kesadaran dan kecerdasan manusia supaya dia cakap dalam memandang isu-isu yang kaitannya dengan isu kemanusiaan. Karena rekonstruksionisme ini aliran-aliran kiri, jadi kaitannya pasti dengan keadilan sosial dan juga isu-isu kemanusiaan. Jadi lebih ke pembelajaran sosial. Kalau social science itu pasti kebanyakan aliran pendidikannya adalah rekonstruksionisme. Dan selanjutnya ada humanisme. Nah, ini dimotori oleh Abraham Maslow, di mana pendidikan itu harus memanusiakan manusia, mengembangkan potensi manusia supaya dia mampu menjadi manusia seutuhnya, yang lebih menekankan pada aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu adalah bagaimana seorang manusia mampu mengekspresikan dirinya dalam lingkup kecil sampai ke lingkup yang lebih besar. Jadi memandang bahwa semua yang dipelajari atau sedikit yang dipelajari itu pasti punya makna. Sedikit dan banyak yang dipelajari itu pasti bermakna. Karena muaranya adalah untuk memanusiakan manusia. Itulah pandangan aliran pendidikan humanisme yang dimotori oleh Carl Sager dan Abraham Maslow. Jadi pendidikan itu harus memanusiakan manusia, menjadikan manusia seutuhnya. Terus aliran yang selanjutnya ada aliran behaviorisme, di mana apa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan, stimulus dan juga respon. Stimulus itu yang memberi dorongan, respon itu apa reaksinya, fokus pada perilaku. Jadi behaviorisme ini fokus pada perilaku. Salah satu contohnya adalah B.F. Skinner yang memandang pembelajaran itu adalah bentuk penguatan diri. Jadi strategi pembelajaran yang dipakai adalah strategi pembelajaran yang reward and punishment, di mana apa apabila siswa diberi hadiah dan juga diberi hukuman. Jadi di mana alat utamanya adalah mengiming-imingi nilai atau menakut-nakuti dengan hukuman. Karena ada stimulus and response, yaitu ada hukum aksi dan hukum reaksi. Itulah pandangan aliran pendidikan behaviorisme. Jadi nilai dan juga hukumanlah yang jadi alat utama dalam proses pembelajaran ini. Terus yang selanjutnya ada aliran naturalisme, di mana dia dimotori oleh Jean-Jacques Rousseau dari Prancis. Ini kalau tidak salah, pendidikan itu harus mengikuti hukum alam. Maksudnya hukum alam seperti apa? Yaitu anak itu harus berkembang secara alami dan juga pendidikan itu tidak boleh dipaksakan karena lingkungan alami itu lebih baik daripada aturan-aturan yang kaku. Jadi manusia tidak boleh dipaksa. Seorang pendidik itu tidak boleh memaksa peserta didiknya untuk harus bisa, tapi harus mengikuti hukum alamnya. Contohnya adalah kurikulum yang dulu sempat diterapkan, yaitu kurikulum apa Merdeka, di mana siswa yang pintar matematika ya dia harus belajar matematika, di mana siswa yang minatnya di fisika dia harus belajar fisika, di mana siswa yang belajar cenderung punya minat olahraga ya dia harus mengikuti dan lebih mengasah ke kemampuan olahraganya. Jadi dia tidak menyamaratakan semua pembelajaran itu harus dipakai oleh peserta didik. Itulah namanya pandangan-pandangan naturalisme. Jadi pendidikan itu harus mengikuti hukum alam. Seorang pendidik, seorang guru tidak boleh memaksa peserta didik untuk harus bisa memahami apa yang dia sampaikan. Tapi dia harus belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Itulah pandangan naturalisme. Terus ada pandangan nativisme, di mana perkembangan peserta didik itu ditentukan oleh bakatnya. Nah, ini mirip dengan apa naturalisme, nativisme ini cuma dia lebih menekankan pada adanya pengaruh dari lingkungan. Kalau natural tadi full bawaan alam, lingkungan tidak punya pengaruh. Tapi kalau nativisme, lingkungan itu mampu mempengaruhi pola pikir dan kemampuan peserta didik. Jadi memang sama, yaitu pendidikan itu nggak bisa mengubah kodrat karena itu bawaan. Sama dengan naturalisme yang tidak boleh menyalahi hukum alam. Ini tokoh pemotornya adalah Arthur Schopenhauer.
Terus ada yang terakhir ini mungkin aliran empirisme dimotori oleh John Locke di mana anak itu dianggap sebagai tabula rasa atau kertas kosong atau gelas kosong. Jadi seorang peserta didik itu dianggap sebagai kertas putih, kertas kosong yang mampu ditulis apa saja. Kalau dia ditulis pakai bolpen merah ya nanti sampai tua dia akan isinya bolpen merah. Tapi kalau ditulis menggunakan bolpen biru atau ditulis menggunakan pensil ya sampai tua dia nanti akan diisi pensil. Sama halnya contoh dianalogikan sebagai em, gelas kosong apabila diisi apa air putih ya sampai tua nanti dia isinya air putih. Tapi kalau diisi anggur ya sampai tua nanti dia diisi oleh anggur. Seperti itu. Jadi ciri utama empirisme ini lebih menekankan pada pengalaman tertentu dari peserta didik dan menekankan bagaimana arah tujuan hidup seorang anak karena dia dianggap sebagai kertas kosong dari awal. Karena yang awal itu pasti akan menentukan yang akhir. Mungkin ini adalah fokus utamanya. Jadi aliran-aliran itu tadi memiliki fokus utama masing-masing, di mana keadilan apa fokus utama dari setiap aliran seperti rekonstruksionis yang bertumpu pada keadilan sosial, esensialis yang bertumpu pada nilai dasar, dan progresivisme yang bertumpu pada perubahan pengalaman. Nah, mungkin cukup sekian rekan-rekan untuk STEM materi suplemen. Silakan dipelajari nanti di apa minggu ini karena ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya dan silahkan ini ada salah satu pertanyaan yang mungkin bisa kalian jawab di kolom komentar. Aliran pendidikan mana yang paling sesuai dengan tantangan abad 21, sesuai dengan pemikiran kalian.